bukan sekadar hidup, level kesadaran, jiwa, dan jalan menuju kedamaian sejati. Pernahkah lo merasa terperangkap dalam konflik, kecemasan, atau kesedihan yang seolah tiada akhir? Seolah-olah lo hidup, bernapas, tapi ada bagian dalam diri lo yang terus bergejolak. Mungkin ini bukan tentang dunia di luar, tapi tentang level kesadaran jiwa lo sendiri. Mari kita telusuri mengapa seringkali kita merasa neraka di dunia ini, dan bagaimana kita bisa naik ke surga di sini dan ini, bukan nanti. Ini renungan universal. Buat lo, siapapun keyakinan lo, konsep ini merujuk pada pemahaman bahwa realitas yang kita alami sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran kita. Semakin tinggi kesadaran, semakin kita merasakan kesatuan, oneness dari segala sesuatu. Sebuah konsep yang mirip dengan Tauhid dalam Islam, Brahman dalam Hinduisme, atau Divine Unity dalam spiritualitas universal. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran, semakin kita terjebak dalam keterpisahan mental, perbedaan identitas, dan konflik. Ini adalah perjalanan dari fokus pada dunia materi, perbedaan menuju akhirat kesadaran tinggi, pelepasan perbedaan, melihat sumber tunggal, dunia. Saat kita hanya melihat sekat perbedaan, jabatan, suku, agama, materi, kita berada di level dunia. Realitas terkotak-kotak, menimbulkan kepentingan, persaingan, dan konflik. Akhirat, kondisi kesadaran di mana semua perbedaan dilepaskan, disadari sebagai manifestasi dari satu sumber. Ini adalah kondisi damai, harmoni, dan penerimaan. Neraka dan surga bukan hanya tempat setelah mati, tapi kondisi yang bisa kita alami sekarang. Neraka adalah jiwa yang bergejolak, menolak perbedaan, penuh emosi negatif. Surga adalah jiwa yang damai, menerima perbedaan, merasakan oneness. Ini sejalan dengan banyak tradisi spiritual yang melihat neraka dan surga sebagai keadaan batin, ruh, jiwa, dan tertutup. Manusia tersusun atas ruh dan jiwa. Ruh, diri sejati atau spirit, ibarat percikan ulang, esensi murni dari Sang Pencipta yang ada dalam setiap diri. Ia adalah sumber kesadaran tertinggi, universal, dan tak berubah. Ruh ini adalah satu kesatuan untuk semua, seperti listrik yang menghidupkan semua alam. Jiwa, nafs, atau ego program, ini adalah software atau kumpulan program yang diinstal sejak lahir, didikan, lingkungan, kultur, trauma, ekspektasi. Jiwa inilah yang menciptakan sekat-sekat, kotak-kotak, dan rasa kegelisahan. Ketika jiwa bergejolak, ia menjadi seperti cermin berdebu, sulit merefleksikan sifat-sifat luhur ruh. Kafir tertutup dalam konteks ini berarti tertutup dari kesadaran akan kesatuan tauhid, terjebak pada level perbedaan dan duniawi, melupakan esensi ruh yang menghubungkan kita dengan sang sumber dan sesama. Ini bukan label agama, tapi kondisi kesadaran yang terhalang. Ketika jiwa sempit dan dikuasai nafsu amarah, kita masuk ke kondisi batin neraka jahanam yang ditandai emosi negatif, malu, shame, merasa tak berharga, minder, menolak hidup, bersalah, guilt, menyalahkan eksternal, destruktif, putus asa, apathy, tanpa harapan, menyerah, sedih mendalam, deep sadness, terjebak penyesalan masa lalu, takut, fear atau scar, khawatir berlebihan, cemas masa depan. Otak manusia secara default cenderung mencari pola, perbedaan, dan ancaman survival instinct. Ini membuat kita mudah terjebak di level menanes dan emosi negatif. Untuk naik ke kesadaran oneness, kita perlu secara sadar melatih otak untuk melihat gambaran besar, mencari koneksi, dan mengelola reaksi impulsif. Ini bukan melawan sifat alami, tapi mengupgrade cara kerja pikiran. Mengelola emosi negatif sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan stabilitas psikologis. Al-Quran Islam, dan aku tiupkan ke dalamnya. Ruhku, Qs, Al-Hijr 29, menggambarkan ruh sebagai percikan ilahi. Injil Kristen, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Lukas jam 17:21, menggambarkan surga sebagai keadaan batinnya. Bhagavad Gita Hindu, dia yang melihat Atman, diri sejati, di dalam segala makhluk dan segala makhluk di dalam Atman. Sesungguhnya melihat, bab jam 6:29, menekankan konsep kesatuan oneness. Tao Te Ching Taoisme, tahu yang bisa diceritakan bukanlah tahu yang abadi, menjelaskan esensi yang tak terlukiskan, mirip dengan ruh yang melampaui definisi.
Buddhisme, konsep anatta tanpa ego, untuk melepaskan keterikatan pada identitas asli jiwa atau manusia, dan mencapai pencerahan nirwana, keadaan. Cerita real analogi pengalaman manusia. Bayangkan seorang eksekutif sukses yang punya segalanya, jabatan, mobil mewah, keluarga sempurna, tapi ia selalu merasa cemas, takut kehilangan semua itu, sering marah pada bawahan, dan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dari luar ia sukses, tapi di dalamnya hidup dimenangkan pribadinya, terperangkap oleh rasa takut, kesombongan, dan ketidakpuasan. Sebaliknya, ada seorang guru di desa terpencil, hidup sederhana, tapi selalu bersyukur, damai, menerima kekurangan, dan menebarkan kebaikan. Ia mungkin miskin di mata dunia, tapi ia hidup di surga batiniahnya, terhubung dengan kesatuan dan kedamaian. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana jiwa kita merespons realitas. Kuncinya, penerimaan, acceptance, dan mengheningkan jiwa. Ini seperti sungai yang keruh akan menjadi jernih saat tenang dan merefleksikan gunung di atasnya. Mengelola emosi negatif berarti menerima kehadiran emosi itu sebagai bagian dari pengalaman manusia. Pertama, akui emosi. Sadari dan akui emosi yang sedang dirasakan tanpa menghakimi. Contoh, aku lagi sedih, aku merasa marah, atau aku sedang takut. Mengenali apa yang tubuh Anda rasakan saat emosi muncul adalah langkah pertama. Kedua, terima emosi sebagai tamu, jangan melawannya atau menolaknya. Emosi datang dan pergi. Terima perasaan tersebut sebagai tamu, bukan sebagai diri sejati Anda. Biarkan dia hadir. Amati, tapi jangan biarkan dia mendikte Anda. Ketiga, diam atau jeda post-cortical. Ambil jeda, tarik nafas dalam. Ini disebut juga aturan 90 detik. Studi Harvard menunjukkan otak butuh sekitar 90 detik untuk menetralkan reaksi emosional setelah dipicu. Jeda ini penting agar emosi bisa lewat tanpa merusak. Keempat, tahan keputusan dan reaksi. Saat berada di bawah pengaruh emosi, jangan mengambil keputusan penting. Jangan berbicara dan apalagi posting di media sosial. Tahan respons otomatis Anda, beri diri Anda ruang untuk melihat lebih jernih. Penutup, hidup ini adalah perjalanan spiritual. Setiap kali kita memilih penerimaan di atas penolakan, kesatuan di atas keterpisahan, dan kesadaran di atas autopilot, kita sedang mengupgrade jiwa kita. Kita tidak mencari surga di tempat yang jauh, melainkan menciptakannya di dalam diri kita sendiri. Saat ini, dengan setiap keputusan sadar untuk menerima, mengheningkan jiwa, dan kembali ke esensi yang damai. Ingatlah, Anda adalah lebih dari sekadar emosi atau program jiwa Anda. Anda adalah percikan ilahi, ruh yang abadi, dan kedamaian sejati adalah hakikat Anda. Ya sumber kehidupan, bimbinglah hatiku menuju penerimaan. Berikan aku kekuatan untuk mengheningkan jiwa, agar aku dapat melihat kesatuan dalam segala ciptaan. Semoga kedamaian yang mengisi hidupku